Halo, selamat datang di pembahasan soal-soal seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Ini adalah TKD Saintek, kode naskah 418 ya. Kita akan bahas soal-soal fisikanya saja ya, beberapa nomor. Dan tonton video ini sampai dengan selesai ya, biar paham, biar mengerti. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, kita lihat saja atau langsung ke bagian fisika ya. Saya scroll up aja. Nah, ini ya, fisika itu kalau nggak salah mulai dari nomor 16. Nah, ya kita cek nomor 16 seperti apa. Oke, posisi sebuah benda sepanjang sumbu X mengikuti XT sama dengan min 4T plus 2T kuadrat dengan satuan posisi X adalah meter, satuan waktu T adalah detik. Pada selang waktu dari T minus 2 sampai T2 ya, T2 detik sampai dengan T4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah berapa? Ini ditanyakan perpindahan dan percepatan rata-rata. Kalau perpindahan itu dari 2 ke 4, kita masukkan aja nilai pada saat 2 dan pada saat 4 itu berapa ya. Kan X T ini sama dengan minus 4T ya, plus 2T kuadrat ya. Coba aja masukkan X ketika T nya adalah 2 detik, min 4 T ya 2 plus 2 kali 2 kuadrat ya, min 4 kali 2 min 8 plus 2 kali 2 8 juga ya, jadi 0 dong ya, 0 meter. Ini pada saat posisi di 2 detik. Sekarang coba pada saat posisi 4 min 4 kali 4 ya, plus 2 4 kuadrat, min 4 kali 4 adalah min 16 plus 2 kali 16 32, ini jadi 16 ya meter. Jadi delta X itu ya 16 dikurang 0 ya, sama dengan 16 meter ya. Nah, ini jawabannya. Terlihat antara A, D, dan E ya. Nah, kemudian bagaimana percepatan rata-rata? Kalau percepatan rata-rata itu kan diferensiasi dari kecepatan ya. Berarti ya kita turunkan. Kalau V itu kan dx dt ya, kecepatan adalah turunan dari X. Kita turunkan itu jadi min 4 plus ya 4T ya kan. Kemudian kalau percepatan ya dv per dt ya, turunan kecepatan terhadap waktu. Turunkan persamaan yang ini, min 4 plus 4T kita turunkan min 4 0, 4T kita turunkan 4 ya. Jadi percepatan adalah 4 meter per second kuadrat ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 16 dan 4. 16 dan 4 yang D ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Tekan tombol subscribe biar menyemangati saya dalam
membuat video-video konten pembahasan ini ya. Oke. Kemudian nomor 17 disajikan grafik V pada sumbu Y dan T pada sumbu X ya. Sebuah balok bermasa 3 kg meluncur pada bidang datar XY yang licin. Dua gaya konstan F1 5 Newton dan F2 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X dan gaya F2 membentuk sudut theta terhadap F1. Jika grafik kecepatan balok pada arah X terlihat seperti pada gambar, besar sudut theta adalah berapa? Oke. Ini mungkin seperti ini ya, kalau kita punya bidang ini ada benda ya, balok F1 ini sejajar sumbu X ya, F1 dan ada F2 membentuk sudut theta. Terhadap F1 ya, terhadap X benar sendirinya. Nah, kemudian kepentingan grafik itu sebenarnya lebih ke arah percepatan ini ya. Percepatan itu kan bisa kita cari dari perubahan kecepatan terhadap waktu ya, delta V per delta T atau gradien ya. Ini kan berubah dari min 4 sampai 4 berarti 8 ya, dalam selang waktu 3 detik ya. Kita dapat percepatan 8/3 meter per second kuadrat ya. Oke, kalau demikian nanti kalau kita gunakan hukum Newton 2 ya, ini kan F1 ditambah F2 cos theta gitu, cos sama dengan MA ya. F1 adalah 5 ya, F2 adalah 6, artinya oke, Bapak tulis ini aja deh ya. Ini 5 ditambah 6 cos theta sama dengan masanya adalah 3 kg dikali percepatannya adalah 8/3 ya. Kita bisa coret 3 dulu tuh yang bawah ya, ini di 8 5 pindah ke kanan jadi minus ya, 8 dikurang 5 3, maka 6 cos theta adalah 3. Cos theta sama dengan setengah ya. Ini 6 cos theta adalah 3, maka cos theta adalah cos theta adalah setengah ya. Cos theta adalah setengah, nilai cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat ya. Jadi jawabannya adalah 60 derajat. Nah, demikian ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, kembali jangan lupa tekan tombol subscribe ya, tekan tombol subscribe sekarang. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 18. Nomor 18 ini pernah saya bahas di soal UTBK sebelumnya. Nanti kalau perlu Bapak kasih link untuk membuka itu ya, tentang nomor 18 ini. Coba kita lihat nomor 19, nomor-nomor yang belum pernah saya bahas ya. Nomor ini belum pernah saya bahas ya, nomor 19. Oke, kita lihat
Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Sekarang tekan tombol subscribe. Nomor 19, seutas tali elastik memiliki panjang 48 cm. Kedua ujung tali diikat di dua titik yang berjarak 48 cm pada ketinggian yang sama ya. Di tengah-tengah tali digantungkan sebuah beban bermasa M sehingga beban turun dengan nilai sin theta 7/25 seperti yang terlihat pada gambar. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per second kuadrat dan tali dianggap sebagai sebuah pegas dengan konstanta 1250 Newton per meter, nilai M adalah berapa? Oke, sepertinya saya harus menggambar dulu ini ya. Ini kaitannya dengan sudut theta yang memiliki sin 7/25. Mungkin seperti ini ya. Sorry. Ini theta 7/25 cm ya, dan ini 48 yang atas ini ya, dan secara Pitagoras juga kayaknya sama dengan nilainya ya. Artinya 25 kuadrat itu sama dengan 48 kuadrat tambah 7 kuadrat ya. Siku-siku di sini. Oke, di M itu ada kesetaraan gaya ya, karena dia dalam equilibrium ya. Ini kan kalau ini titik massa ya M, ini ada F, MG ya, ini ada dua tegangan tali. Kalau begitu ini adalah T sin theta ya, dan ini juga T sin theta juga ya, dengan theta di sini ya, sama saja ya. Sorry, ini T ya, ini T ya. Ini adalah T tegangan tali, ini juga T. Nah, maksud Bapak adalah di proyeksi terhadap sumbu Y ini jadi T sin theta ya. Dan ini juga sama T sin theta. Pada sumbu X juga sama, ada T cos theta ya, namun saling meniadakan dia ya. Di sini ada T cos theta tapi dia saling meniadakan ya. Dan sebenarnya yang jadi T itu karena tali ini bersifat pegas, maka sama dengan gaya menurut hukum Hooke ya. T ini sama dengan F ya, atau sama dengan K delta X. Oke, dalam keadaan setimbang seperti ini ya, maka bisa kita katakan gaya berat itu sama dengan 2 dikali T sin theta ya, atau MG ini adalah 2 kali T itu adalah sama dengan F sama dengan K delta X ya, dikali sin theta. Yang kita butuhkan adalah M ya. Kalau demikian M itu akan sama dengan, ya kita cari aja ini ya, ke atas.
M kali gravitasi adalah 10 ya. Kita bikin 10. Sorry. Sama dengan 2 konstanta pegas adalah 1250 ya. Bagaimana delta X ini? Kalian bisa lihat T ini bekerja terhadap tali yang awalnya tali itu panjangnya adalah setengah dari panjang total ya. Oh my god, ini bukan 48 ya. Ini 24 ya. 24 cm, kemudian ini adalah 25 cm, otomatis dia bertambah panjang 1 ya cm. 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 ya, atau 0,01 dikali sin theta adalah 7 per 25. Coret kayaknya ini kan 10 hilang dengan ini ya, 0,01 jadi 1,25 dikali 2 2,5, jadi seperti 7 per 10 ya. Masa ini jadi 0,7 dalam kilogram. Ya, 0,7 kilogram. Artinya ini sama dengan 700 gram ya. Nah, seperti itu. Ini jawabannya ya, 700 gram. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, seperti itu. Sorry tadi Bapak salah di sini ya. Ini tadi nulisnya 48, harusnya 24 ya. Oke, seperti itu. Karena 24 itu setengah dari 48 ya. Jadi tali ditarik ke bawah ya. Ini kan 48 ya. Dipotong menjadi 2 ketika panjangnya sama, ini 24 tapi karena ditarik M sehingga dia mulur ya, ini jadi 25 ya. Otomatis kalau ini atas 24 jadi 25, dia bertambah panjang, delta X nya itu adalah 1 cm ya. 1 cm sama dengan 0,01 ya, gitu. Oke, meter. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti boleh ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Oke, kita lihat nomor 20 ya. Saya akan hapus penjelasan nomor atas ini 19 ya, yang bawah ini. Nanti kalau kalian pengen lihat lagi boleh digeser videonya ke pembahasan yang nomor 19. Oke, nomor 20, sebuah balok kayu bermassa 7,5 kg dan bervolume 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam air. Massa jenis air 1,0 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya ke dalam air adalah. Ini gaya Archimedes ya. Total sebelumnya ya sepertinya mudah ya. Ini F itu adalah rho G V ya. Rho-nya adalah rho air karena bekerja air ya. Yang 1 kali 10 pangkat 3 itu 10 pangkat 3, gravitasinya 10, volumenya adalah 0,01 ya. Jadi
ini 100 Newton ya, 100 Newton ya, cukup mudah ya. Mudah-mudahan benar ini bukan jebakan balok kayu. Tapi ada masa balok itu apa fungsinya ini? Oh, ini gaya Archimedes guys, belum selesai ya. Ini adalah, jangan terkecoh dengan ini ya, besar gaya untuk menahan balok agar terbenam, menahan balok agar terbenam ya. Nah ini artinya gini, kalau Bapak gambarkan ya, ini adalah air ya, kemudian sebutlah balok di sini ya, ini balok ya. Dia memiliki beberapa vektor gaya. Yang pertama adalah gaya berat ya, atau mg, kemudian gaya Archimedes Fa. Nah kemudian supaya terbenam berarti kita tekan tuh ke bawah ya. Nah F ini yang kita cari ya. Ketika terbenam artinya dia diam, maka keseimbangan antara F ditambah mg ya sama dengan F Archimedes ya. Otomatis F ini adalah F Archimedes dikurang mg ya. Nah, F Archimedes adalah 100 Newton, mg-nya adalah, lihat, 7,5 kali gravitasi, 75 ya. Artinya berarti besar gaya untuk menahan dia supaya tenggelam itu adalah 25 Newton ya. Nah, seperti itu guys. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Ya, awas. Memang ini ada jawabannya 100 nih ya. Nah, ternyata bukan itu. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam di dalam air ya. Oke, mudah-mudahan mengerti. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 21, pemanas A yang berdaya 200 watt dapat menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Pemanas B berdaya 200 watt digunakan untuk memanaskan sejumlah air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram minus 1 Kelvin minus 1 ya. Banyaknya air yang dipanaskan pemanas B adalah berapa? Oke, ini saya mulai dari mana ya? Dari efisiensi saja ya. Kita lihat definisi efisiensi. Efisiensi itu adalah yang energi yang terpakai, berarti Q dibagi dengan W ya. Energi listrik inputnya berapa ya, kali 100%. Nah ini berbeda masing-masing A dan B ya. Kalau boleh Bapak tulis efisiensi A, yaitu berarti ya QA per WA ya. QA itu berarti kan MC delta T, punya A ini ya. W itu P kali T ya, P kali T juga punya A. Ini mungkin ini A, semua punya A, termasuk yang B juga ya. Ini ini punya A, delta TA, PA dan TA. Demikian juga untuk NB ya, MB, CB, delta TB, PB dan T untuk B.
Nah, kemudian saya akan beranjak dari nilai ini, guys. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A. Nah, kira-kira dia nanya pemanas B ini airnya berapa ya, berapa gram. Kayaknya nantinya bakal ada yang kita coret-coret deh. Kan kalian bisa lihat nih. Ini powernya sama ya. Ini kayaknya sama 200 kok jadi hilang ya. Terus dia memanaskan delta T nya 20 derajat Celcius, ini juga 20, mungkin bisa nanti coret-coret ya. Oke, gini, efisiensi B memiliki, jadi eta B ya, ini adalah 75% ya, dari efisiensi A, efisiensi A. 75% itu kan sama dengan 3/4 ya, 0,75. Ini kalau Bapak tulis gini mungkin ya. Ini asumsi ini MA ya. MB CB delta TB ya. Per PB T untuk yang B. Ini sama dengan 3/4. Ya Allah. 3/4 dari MA CA delta T punya A ya, per P T punya A. Oke, yang sebelah kiri ini punya B, yang sebelah kanan adalah punya A ya. Yang akan kita cari adalah MB sebelah kiri. Tapi nggak banyak ini karena kita bisa langsung coret-coret nih. Kenapa? Tadi P powernya sama 200 nggak dimasukin juga 200, coret juga kan nanti. Terus kalau jenisnya sama-sama air, C ini bisa kita coret gitu ya. Juga delta TB sama-sama 20 derajat Celcius ya. Delta TB sama dengan delta TA ya. Tuh, coret-coret juga. Sehingga nanti ini MB ya, MB per TB ya, ini MB per TB sama dengan 3/4 dari MA per T. Nah, hanya berbeda di T ya. Kalau TB itu kan tadi 140. Bapak tulis lagi, MB ini adalah 100, B ini 140. 3/4 dari MA, MA-nya itu 200 gram per TA 105. Nah, kalau kayak gini kalian perhatikan jawabannya itu kan jawaban angka bulat tuh ya, 400, 300, 200, 150. Pasti ini juga bisa kita coret-coret. Oke, Bapak mulai dari 200 bagi 4, 50 ya, gitu. Terus 105 bagi 3 bisa kayaknya 35 ya, 35. Nah, kemudian 140 sama 35 kan 4 kalinya. Ini 4 kalinya. Jadi MB ya 4 kali 50 ya. Maka MB adalah 200 gram. Nah, gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini cukup simpel, jadi nggak perlu kalian jalan-jalan kemana-mana dulu ya, nyari Q, nyari W, dan kemudian hubungkan antara efisiensi 1 dan hubungan efisiensi A dan B. Ya, kita simple
saja menggunakan persamaan matematika untuk memotong jalur ya. Setidaknya ini 25% dari langkah kita ya, seperempat, memotong 3/4 langkah. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kembali saya minta untuk kalian bisa subscribe ya. Tolong tekan tombol subscribe. Makasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.